Pace Bene, hari ini hari raya tubuh dan darah Kristus. Saya membuat video ini sebagai bagian dari permenungan kita tentang mau apa dengan perayaan Ekaristi. Menyambut tubuh Kristus dalam perayaan itu. Ada yang berkata, mengapa kita tidak menyambut darah Kristus? Kita sudah terlibat dalam menyambut tubuh dan darah Kristus sekalipun hanya hosti itu yang kita terima. Karena berbagai alasan dan demi perayaan itu sendiri, kita diizinkan menerima hanya tubuh Kristus tanpa menutup kemungkinan bisa juga menerima darah Kristus dalam misa tertentu, dalam situasi tertentu. Nah, beberapa video terakhir yang saya buat, dalam beberapa video itu, saya menemukan bahwa orang-orang yang mau menjadi Katolik itu terpukau oleh Ekaristi. Disemangati, diinspirasi oleh ikutnya mereka dalam perayaan Ekaristi. Dan semakin dikuatkan ketika mereka setelah dalam kesatuan dengan gereja menyambut itu. Nah, akhirnya pantas kita pertanyakan apa sebenarnya yang istimewa dalam Ekaristi ini. Teman-teman bisa memberi jawaban seraya merefleksikan, mensyukurinya, memikirkannya dengan menulis komentar di video ini. Ada satu masalah. Kita yang terlalu biasa, tanda petik, menyambut komuni bisa saja kehilangan makna itu. Orang-orang yang istimewa, yang hadir setiap hari dalam hidup kita bisa pelan-pelan kehilangan rasa kagum padanya karena setiap hari jumpa. Dan suatu kali dia pergi, entah karena merantau, entah karena meninggal dunia, kita akan menyadari betapa berharganya sebenarnya dia dalam hidup kita. Dan kita tidak menginginkan bahwa Ekaristi ini menjadi jauh dari kita, tetapi dia ada bersama dengan kita ikut dalam perayaan Ekaristi, kita ikut mengalaminya. Diharapkan kita juga memiliki refleksi tentang itu. Nah, lalu saya berpikir apa sebenarnya yang menarik dari perayaan Ekaristi? Di sana benar-benar kita temukan dua-dua yang sempurna. Yang sempurna yang manusia bisa buat. Nah, bisa ditanya lagi, apa dua yang sempurna rupanya? Dua yang sempurna, tentu dua Bapa kami, itu contoh dua yang sempurna. Bagaimana kita bisa melihat kesempurnaan dua itu? Sekali lagi, kata sempurna kita maknai dalam konteks kemanusiaan kita ya. Di mana letak kesempurnaannya? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kita tidak langsung mengawalinya dengan keinginan ini, keinginan itu, sedih sekali hatiku Tuhan, betapa butuh aku ini. Kita tidak langsung diajak untuk memenuhi pikiran kita dengan kehausan-kehausan, kebutuhan-kebutuhan yang sampai kadang kita susah membedakan apakah saya ini sedang butuh atau sedang rakus. Kita tidak bisa kadang-kadang membedakan itu. Dan ketika suara hati berkata, kamu terlalu rakus, pikiran kita mencoba merasionalisasi untuk membentengi diri kita supaya tidak malu pada diri sendiri. Enggak kok, toh saya butuh ini. Gitu ya. Nah, dua Bapa kami diawali dengan pujian semacam itu. Dan Ekaristi adalah tentang Kristus. Kan gitu ya. Rasa syukur kita, Ekaristein, Eucharis. Tentang rahmat yang baik yang Allah sendiri hadirkan bagi kita. Bukan tentang akunya yang pertama-tama, tetapi tentang Kristusnya yang kita rayakan. Perhatian kita ke sana. Dan berbahagialah orang yang memberi banyak perhatian kepada Kristus itu. Sebab ia tidak punya lebih banyak lagi perhatian pada kecemasan-kecemasannya. Pada kebutuhan-kebutuhannya yang belum terpenuhi. Pada kekhawatiran, pada kemarahannya. Yang pertama. Jadi, bagan itu terpenuhi. Pertama-tama meletakkan Kristus sebagai pusat perhatian. Allah itu sebagai yang utama. Nah, kemudian apakah ternyata kita tidak mendoakan keinginan kita dalam perayaan Ekaristi? Bukan berarti begitu. Toh ada tempat untuk itu. Untuk apa Yesus itu berkorban? Toh untuk hidup kita juga. Orang demi orang.
dalam keadaan wajib, ideal, dan harusnya begitu, perayaan komuni suci itu diberikan pelayan langsung ke per orang, tidak bisa dititipkan. Berikan ke sana, tidak. Ke per orang. Itu artinya lawatan itu lewat kehadiran Ekaristi itu pribadi, personally. Kamu dikunjungi, aku dikunjungi. Bahkan bila pun aku tahu diriku kemarin-kemarin ini perbuatanku tak layak, tak bagus. Aku datang dalam perayaan ini dengan perasaan bertobat, mempersiapkan diri untuk ini. Toh aku bisa menyambut juga. Kemarin ada yang bertanya, itu Judas Iskariot ikut juga menyambut dalam perjamuan malam terakhir. Mengapa gereja sekarang melarang? Gereja tidak melarang. Ia sendiri yang meletakkan dirinya untuk bertahan dalam dosanya, sehingga dia terhalang untuk menyambut itu. Dan gereja menegaskan keterhalangan itu. Harus diubah cara berpikirnya. Bukan gereja yang menyuruh kamu jangan datang, tetapi bertobatlah. Tinggalkanlah perbuatan burukmu. Secara implisit. Tetapi dia tidak mau. Dia bertahan dalam situasi keberdosaan itu. Maka dia tidak menyambut Ekaristi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Judas Iskariot menyambut. Ya, karena dia membohongi publik. Membohongi dirinya sendiri. Bahwa dia tampil seolah-olah masih ada di pihak Yesus. Tetapi dalam pikirannya sudah ada niat-niat yang jahat. Demikian juga kalau ada orang yang sudah jelas-jelas berniat jahat. Tetapi membohongi publik, membohongi dirinya sendiri, dan menyambut Ekaristi terjadi. Dan keinginan membuka diri itu pertama-tama harus berasal dari diri sendiri, bukan opresi dari atas. Yesus tahu bahwa Judas Iskariot akan berbuat jahat. Tetapi Yesus tidak menjadikan itu sebagai dasar untuk tidak memberi Judas Iskariot kepingan roti itu. Karena pertobatan itu pertama-tama datang dari pihak orang yang bersangkutan. Yesus tidak menghilangkan kebebasan orang untuk memilih yang baik atau yang jahat. Dan kebebasan ini adalah bagian dari diri manusia yang membuat dia secitra dengan Allah. Katakanlah di sini sebagai kehendak. Oke, kita kembali ke perayaan Ekaristi yang juga kita temukan tadi temanya di sini. Personal. Itu kunjungan itu. Nah, kita menyampaikan permohonan kita juga. Menyampaikan luka atau pengalaman susah dan sukacita kita juga. Dan setelah perayaan Ekaristi apa dikatakan? Ite missa est. Pergilah kalian, diutuslah. Kalian diutus. Perutusannya apa? Membawa Kristus yang telah mengalami sengsara, wafat, dan bangkit untuk semua orang ini. Memperkenalkan itu. Dan hadir dalam rupa yang sedemikian sederhana sampai setiap orang bisa menjangkau. Sejauh orang yang bersangkutan mau. Selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ciao, ciao.